Ini traction control on aja dulu ya Om ya? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di YouTube channel Motolife 0811. Kali ini saya akan menyajikan video perjalanan touring saya atau riding dari Sentul City menuju ke Bukit Bentang Land. Seperti kita lihat sekarang saya masih berada di Sentul City. Dari Sentul City lalu kita akan menuju ke area wisata Gunung Pancar. Belok kanan. Ya, ini sudah masuk ke arah area wisata Gunung Pancar. Perjalanan kami mulai dari Shell Sentul City sekitar jam 7.30 pagi. Seperti kita lihat, cuacanya alhamdulillah cerah, banyak pohon-pohon yang hijau. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang area wisata Gunung Pancar. Oh ya, pada saat ini saya ditemani oleh teman saya sekaligus coach riding saya, yaitu Om Aldi Reynolds atau yang populer dengan sebutan Om Aldi Cumi. Beliau ini adalah coach, pelatih untuk safety riding dan defensive riding, dan juga tentunya untuk off-road riding. Oh ya, pada hari ini saya mengendarai motor Triumph Scrambler 400 XC. Sebagai informasi, motor ini baru saja saya beli sekitar 2 minggu. Dan ini adalah riding pertama saya keluar kota dengan memakai motor ini. Ya, hitung-hitung ini sebagai test ride. Dan rute yang saya pilih adalah rute dari Sentul menuju Bukit Bentang Land, ditemani oleh Om Aldi yang merupakan guru riding saya. Menurut Om Aldi, rute ini nanti akan melalui jalan-jalan yang soft off-road, artinya off-road tapi yang masih ringan atau light off-road.
Masih di jalan arah Gunung Pancar. Di sini udaranya sejuk dan banyak pohon pinus. Jarang sekali kami berpapasan dengan mobil. Oh ya, motor yang saya kendarai ini kapasitas mesinnya 400 cc dengan dijuluki motor dual purpose. Artinya bisa dipakai di medan on road maupun off road. Tinggi saya sekitar 169 cm dan bagi saya motor ini cukup sesuai ukurannya dengan tinggi badan saya. Oh ya, motor ini beratnya sekitar 180 kg. Jadi tidak begitu berat, dengan kapasitas mesin 400 cc, juga tarikannya cukup oke. Saya kurang hafal angka-angka torsi maupun powernya, mungkin teman-teman bisa langsung lihat melalui Google ya. Masya Allah, itu lihat luar biasa ya sawah-sawahnya. Ya jalannya rusak, tapi ya alhamdulillah ya, jalan yang rusak ini justru merupakan keasikan tersendiri jika kita mengendarai motor dual purpose ataupun yang sekarang juga banyak disebut motor adventure. Ya, kalau Anda lihat, kadang-kadang saya berdiri. Dulu saya pikir orang yang naik motor berdiri seperti ini itu hanya untuk gaya-gayaan. Tapi ternyata setelah saya belajar dan berlatih, ternyata posisi berdiri ini berguna untuk riding di jalan yang jelek. Sehingga kalau motor ini terguncang dan shock breakernya itu rebound, kalau kita berdiri maka bodi kita, terlebih-lebih pinggang kita, tidak langsung menerima getaran karena kita berdiri. Artinya bokong kita itu tidak langsung menerima efek hentakan ataupun getaran dari motor. Tapi memang untuk bisa skill berdiri ini di jalan yang jelek memerlukan latihan. Saya sendiri belum begitu mahir, masih baru belajar untuk mengendarai motor di medan off-road.
Masya Allah, pemandangannya luar biasa. Mohon maaf, saya tidak begitu hafal nama tempat-tempat yang kami lalui. Yang jelas nanti di depan kita akan masuk ke jalur puncak 2 melalui Pasar Sukamakmur. Alhamdulillah, cuaca pagi ini sangat cerah. Bisa kita lihat bukit-bukit dan pegunungan di depan. Jalanan juga tidak ramai. Mungkin juga karena saya perginya di weekdays ya. Ini adalah hari Rabu waktu itu saya pergi. Jalanannya masih cor. Tapi alhamdulillah suaranya masih bagus. Oh ya, Om Aldi menggunakan motor Morbidelli 250 cc. Motor adventure berkapasitas 250 cc. Asik sekali ya kalau kita lihat cara ridingnya Om Aldi. Sangat rileks, luwes, santai. Nah, Anda bisa lihat tadi Om Aldi memberikan aba-aba untuk hati-hati karena tadi jalannya cornya itu baru setengah ya, masih setengah lagi belum dicor. Ya jalannya sedikit jelek, tapi ya disitu dia enaknya kalau kita mengendarai motor dual purpose seperti ini. Oke, kita sudah sampai ke Pasar Sukamakmur. Nah, ini adalah jalur puncak 2. Jalur puncak 2 ini kalau diteruskan bisa tembusnya ke jalan raya puncak. Masya Allah, itu gunung kelihatan di depan. Tapi ya mohon maaf, saya juga tidak tahu nama gunungnya gunung apa. Ya, itu ada kafe yang lagi dibangun sebelah kanan. Masya Allah.
Oh ya, saya masih menggunakan kamera Insta360 X5 yang saya letakkan di stang motor. Ini sudah bukan di jalur puncak 2 lagi, tadi sudah masuk ke kanan. Kalau tidak salah ini mengarah ke Rawagede. Ya, kembali melewati jalan jelek, dan di sini suspensi scrambler 400 XC kembali diuji, dan alhamdulillah bagi saya ini cukup, karena saya juga tidak berniat untuk motoran ekstrim atau off-road yang berat. Saya hanya menginginkan sebuah motor yang ketika saya bawa touring jarak jauh dan tiba-tiba ketemu dengan jalan yang kurang baik, maka motor tersebut masih bisa saya pergunakan tanpa rasa khawatir. Dan saya rasa motor ini cukup pas setelah saya coba. Adalah mereka motor metik, motor bebek aja bisa, harusnya kita bisa. Nah problemnya bukan kita bisa, bobot berat motor kita itu yang mempengaruhi sisi kita. Jadi kalau di sini sampai bikin kabarin. Jadi kayaknya om depan atau saya depan? Kalau om depan saya bisa pantau om. Iya. Tapi kalau om di belakang saya nggak. Iya. Om pergerakan. Saya di depan aja. Oke, om di depan ya. Ini dulu, off dulu. TCS-nya off dulu. Ini karena yang kiri. Bismillah, setelah tadi mendengarkan instruksi dari Om Aldi, kita pun berangkat menuju tujuan akhir, yaitu Bukit Bentang Land. Disinilah skill saya sebagai pemula di off-road riding, dan juga motor ini sebagai motor scrambler ataupun dual purpose ataupun adventure akan diuji di medan yang cukup berat, yaitu medan jalan berbatu dan menanjak. Tikungan tajam, alhamdulillah, yang menanjak bisa dilewati. Di sini jalan masih ada cornya, di tengahnya masih batu. Jalanan cukup menanjak, masih menanjak terus, dan disinilah dia dimulai. Jalanan berbatu yang cukup menggetarkan, bukan hanya menggetarkan motor, tapi juga menggetarkan badan dan tentu menggetarkan hati. Bisa dikatakan ini adalah pengalaman pertama saya motoran off-road seperti ini. Dan luar biasa, off-roadnya langsung menanjak. Ya, teman-teman bisa lihat tanjakannya cukup curam. Ya, ada belokan patah lagi sebelah kiri jurang. Ini sangat mendebarkan.
Om Aldi memberikan arahan dari belakang melalui intercom, memberikan arahan apa yang saya harus lakukan. Ya, itu ada anak-anak yang trekking ya, karena ini jalur trekking. Saya juga kurang paham arahnya kemana trekkingnya. Ini luar biasa, jalannya menanjak terus, batunya besar-besar. Di sini agak bernapas, kita ada ngelewatin air. Ingat, ban habis ngelewatin air ketemu batu, pasti ada licin. Jadi jangan agresif. Ini kita kanan, kiri nyatu. Relax. 3, 2, 1. Oke. Alhamdulillah sejauh ini berhasil. Tapi masih ada satu lagi tanjakan sebelum finish. Ini cukup tinggi, cukup curam. Ya, bismillah. Dan ada tikungan tikungan patah. Apakah berhasil? Alhamdulillah, ternyata bisa dilewati. Alhamdulillah. Baik, ini sudah mau finish. Ya, Om Aldi langsung melesat ke depan. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel YouTube Motolife 0811. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kamar untuk berapa orang? Enggak, kamar mandi aja sih. Oh, kamar mandi.